Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perpajakan. Pada materi ketentuan umum perpajakan kali ini, kita akan membahas mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Adapun agenda dari materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan yang pertama membahas mengenai penetapan dan ketetapan, pembetulan, gugatan, dan imbalan bunga. Nah, sebagai overview, apa itu penetapan? Jadi, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi sesuai dengan sistem perpajakan kita yang menganut self-assessment system, di mana memberikan keleluasaan, ya, memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, menghitung, menyetorkan pembayaran pajaknya kepada kas negara tanpa didahului adanya ketetapan. Jadi wajib pajak itu melaporkan pembayaran pajaknya itu secara mandiri. Ya, jadi dilaporkan sendiri berapa penghasilannya, terus dihitung berapa PPh terutangnya, terus disetorkan pembayaran pajaknya ke kas negara, dan yang terakhir adalah dilaporkan. Nah, di sini contohnya di sini PT ABC adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang-barang elektronik. PT ABC melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh selama tahun 2018 dan kredit pajaknya dalam SPT PPh Badan tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut. Ya, jadi dia laporkan sendiri penghasilan itunya itu berapa, diakui. Nah, 1 miliar, terus PPh terutangnya ketemu 282.500.000. Nah, terus dihitung kredit pajaknya juga, berapa sih pajak yang sudah dibayar di tahun berjalan. Terus baru ketemu pajak yang masih harus dibayar atau pajak kurang bayarnya. Nah, konsepnya dari penetapan ini adalah berarti si WP-nya tadi itu melakukan self assessment system gitu ya, dilaporkan penghasilannya sesuai dengan menurut wajib pajaknya tadi berapa. Terus dihitung berapa pajaknya, disetorkan pajaknya ke kas negara dan dilaporkan. Nah, pada saat nantinya setelah dilakukan penetapan tadi, itu bisa jadi atau dimungkinkan akan muncul yang namanya ketetapan. Ya, jadi di sini apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, ya. Berarti DJP itu bisa melakukan sebuah pemeriksaan ataupun penelitian terkait dengan penetapan yang sudah disampaikan oleh si wajib pajak atau surat pemberitahuan yang sudah dilakukan oleh si wajib pajak. Nah, jadi di sini DJP dapat menetapkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, ini misalkan dicontohkan tadi ya PT ABC, ini sekarang PT EGZ ya, misalkan tadi dia sudah melakukan penetapan atau sudah melaporkan SPT PPh tahunan badannya, misalkan. Nah, ini ketemu hasilnya pajak kurang bayar 80 juta. Nah, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, ternyata ditemukan bahwa penghasilan itu yang dilaporkan, ya, itu belum benar gitu. Atau ada penghasilan yang belum dilaporkan, sehingga di sini keluarlah ketetapan ya bahwa penghasilan itunya itu harusnya 1,5 miliar bukan 1 miliar. Nah, di sini mekanisme ketetapan ini adalah digunakan untuk itu tadi mengevaluasi atau memeriksa terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya itu sudah benar atau belum. Jadi, self assessment sistemnya ini tidak murni self assessment karena masih ada kemungkinan bahwa self assessmentnya tadi itu akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi bukannya nggak percaya ya, bukan nggak percaya, tapi aneh ya, masa udah disuruh lapor-lapor sendiri, hitung-hitung sendiri, setor-setor sendiri kok masih diperiksa? Bukan. Jadi di sini DJP ingin memastikan, ya, dipastikan apa sudah betul apa belum pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oh, jangan-jangan WP-nya ini nggak sadar, ya, nggak sadar dia sudah melakukan kesalahan. Maka di sini walaupun sudah dilakukan secara self assessment tadi penetapannya, itu masih dimungkinkan akan diperiksa oleh Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tadi. Nah, jumlah pajak terutang. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi self assessment system itu kayak gitu sistemnya. Jadi apa yang dilaporkan oleh WP itu udah dianggap betul, kecuali
DJP mendapatkan bukti ketidakbenaran SPT, sehingga DJP dapat menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Jadi self-assessment tadi itu dianggap betul sampai nantinya dilakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi bingung ya, ini udah lapor kira-kira ini bener apa belum ya? Ya ditunggu. Kalau tidak ada atau tidak muncul ketetapan, berarti ya dianggap pelaksanaan kewajiban perpajakannya tadi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi terkait dengan penetapan dan ketetapan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait apa sih produk hukum dari surat ketetapan itu atau ketetapan. Nah, jadi kan tadi DJP-nya itu kan melakukan pemeriksaan ya untuk mengeluarkan sebuah ketetapan. Nah, hasil pemeriksaannya tadi itu dimuat dalam surat ketetapan pajak. Jadi pelaksanaan self assessment-nya tadi itu diperiksa kan ya. Dia WP itu ngelaporin SPT tahunan ya misalkan. Itu sama DJP-nya diperiksa, sudah betul apa belum. Nah, hasil dari pemeriksaannya tadi itu muncul yang namanya surat ketetapan pajak. Nah, di sini produk hukumnya itu ada 4. Yang pertama, ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, ada surat ketetapan pajak nihil. Dan yang terakhir, ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Ini ada di pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP. Jadi produk hukumnya ini ada 4 ini nanti. Jadi atas pelaksanaan penetapan tadi atau pelaksanaan self-assessment tadi, itu akan muncul produk hukum surat ketetapan pajak. Kalau dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Ya kalau nggak dilakukan pemeriksaan ya berarti udah dianggap betul tadi penetapannya. Yang pertama, terkait dengan penerbitan SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Nah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini merupakan surat ketetapan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh WP. Nah, tadi dicontohkan misalkan, WP-nya melaporkan SPT tahunan, pajaknya itu yang disetorkan ke kas negara 10 juta. Nah, terus dilakukan pemeriksaan kan oleh DJP, terus keluar SKPKB misalkan, bahwa menyatakan pajak yang harus dibayar itu bukan 10 juta, atau ada pajak yang masih harus dibayar, misalkan masih kurang 5 juta. Nah, berarti di sini SKPKB ini memberikan kewajiban tambahan ya, kepada wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tadi. Jadi dianggap penghitungan pajaknya tadi itu masih kurang tepat, sehingga pajak yang masih harus dibayar itu bertambah. Nah, di sini terkait dengan SKPKB itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Ya, tadi ya, kurang dibayar tadi. Atau apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Nah, wajib pajaknya nggak lapor SPT tahunan ini. Terus yang ketiga, yang C, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Nah, ini terkait dengan PPN ya. Terus apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, ini WP-nya nggak bikin pembukuan ini dia. Nggak bikin laporan keuangan, padahal dia melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tapi dia tidak bikin pembukuan ataupun pencatatan, jadi nggak tahu berapa omsetnya. Gitu. Maka ini nanti bisa diterbitkan SKPKB. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 4A. Nah, ini juga ya, waktunya sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tapi nggak bikin NPWP, nggak lapor gitu. Nah, nanti kalau misalkan dilakukan pemeriksaan terus ketahuan akan dikukuhkan NPWP secara jabatan, maka nanti juga akan bisa diterbitkan SKPKB ini ya. Nanti akan muncul jumlah bayar pajak yang masih harus dibayar oleh WP tersebut. Nah, ini ada termuat di pasal 13. Apa saja sanksinya? Nah, kita lihat dulu. Kalau kesalahan yang dilakukan A di huruf A dan E, itu hukumannya adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga acuan per bulan, paling lama 24 bulan. Jadi nanti akan ada itu sanksi bunganya berapa persen, terus nanti dikalikan dengan pajak yang kurang bayar, dikalikan dengan jumlah bulannya sampai dengan batas waktunya tadi. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan adalah B dan C,
BDC, ya, maka di sini yang pertama itu adalah 50% akan ditambahi dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Nah, tadi misalkan dia itu tadi ya nggak bikin pembukuan tadi, ya nggak bikin pencatatan. Nah, maka nggak bisa diketahui kan pajak terutangnya berapa, maka nanti akan ada denda 50% kenaikan itu. Atau misalkan terkait dengan PPN tadi ada kesalahan, nah itu nanti akan misalkan mungut PPN ya, tapi nggak disetorkan gitu misalkan. Nah, nanti kalau keluar SKPKB kurang bayar tadi, maka akan ada tambahan kenaikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, jadi double kurang bayar pajaknya. Nah, ini sebagai ilustrasi tarif bunga acuan SKPKB, ya ini ada perubahan ya. Dulu kalau di Undang-Undang KUP awalnya itu tarifnya itu 2%, ya. Tapi sekarang ya karena ada undang-undang terbaru Omnibus Law ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tepatnya dari pasal 113 di sini terkait dengan sanksi bunga itu rumusnya adalah pajak yang kurang bayar dikalikan tarif bunga per bulan dikalikan jumlah bulan. Nah, ini rumus awalnya. Yang beda adalah di tarif bunga per bulannya. Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12 ditambah uplift faktor sesuai tingkat kesalahan wajib pajak maksimal 24 bulan. Nah, di sini rumusnya untuk menghitung tarif per bulan itu adalah suku bunga acuan ditambah 15%, ini adalah sebagai upliftnya, uplift persentasenya dibagi dengan 12. Formulanya suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12. Nah, ini berarti nanti kita harus lihat aturan terus ya, suku bunga acuan ini berapa gitu. Nah, ini ditentukan kapan? Ditentukan pada saat bulan mulai dihitungnya sanksinya tersebut gitu. Nah, ini misalkan contohnya, apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 adalah 4,96%, ya jadi yang menentukan suku bunga acuan ini adalah Kementerian Keuangan gitu ya, bukan wajib pajaknya sendiri. Makanya kita harus lihat terus KMK-nya, berapa suku bunga acuan untuk bulan-bulan di mana tadi penghitungan sanksi. Terdapat jumlah kurang bayar sebesar 1 juta. Nah, berarti di sini kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu suku bunga acuannya. Suku bunga acuannya kan 4,96% ya, ditambah 15% dibagi 12. Hasilnya berapa? Hasilnya ketemu 1,66%. Nah, berarti besaran sanksinya adalah 1,66% dikalikan 1 juta tadi. Ketemu besaran sanksinya adalah 16.633. Ini contoh ya. Tuh. Nah, tadi kan juga sempat dibahas nih bahwa wajib pajak itu melakukan penetapan tanpa menunggu adanya ketetapan. Nah, terus apakah ada kepastian hukumnya ya, Pak? Saya kan udah lapor SPT tahunan nih. Kira-kira saya tahu ini nanti udah bener apa belum gimana gitu kalau misalkan kita harus nunggu sampai dilakukan pemeriksaan gitu. Kalau nggak dilakukan pemeriksaan kan ya sudah selesai ya berarti benar. Tapi gimana kepastian hukumnya? Nah, di aturan ini diatur ya dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi kepastian hukumnya itu 5 tahun, teman-teman. Misalkan saya lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2018. Berarti dalam kurun waktu 2019, 20, 21, 22, 23 itu saya masih punya kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah lewat waktu 5 tahun itu, maka pelaporan SPT tahunan yang saya lakukan tadi itu sudah dianggap benar atau sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi seperti itu ya, kepastian hukumnya itu 5 tahun tadi. Nah, ini contohnya ya. Dari pelaporan ya tahun pajak 2018, berarti tahun 2019 sampai 2023 ya jangka waktu 5 tahun, Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Nah, di tahun 2024 berarti ini kalau ketentuan lama itu masih bisa diterbitkan SKPKB.
asalkan ada indikasi tindak pidana dalam bidang perpajakan. Nah, tapi dalam aturan terbaru itu sudah dihapus. Nah, berarti setelah 5 tahun ya sudah selesai. Itu dianggap penetapan tadi atau pemenuhan kewajiban perpajakannya itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini ilustrasi lagi terkait dengan sanksi bunga akibat SKPKB. Ya, jadi CVDF ini dia melaporkan SPT tahunannya dengan status kurang bayar 50 juta. Nah, untuk menguji kepatuhan, CVDEF ini diperiksa oleh Fiskus dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB pada 25 September dengan nilai pajak yang masih harus dibayar sebesar 25 juta. Nah, jadi sudah bayar pajak kurang bayar tadi 50 juta, ternyata masih kurang 25 juta. Nah, maka akan ada sanksinya tadi ya, sanksi bunga. Nah, di sini ketentuannya suku bunga acuan KMK bulan Mei 2021 adalah 6,12%. Nah, tarif bunga per bulannya gimana ngitungnya? 6,12% ditambah tadi ya uplift-nya 15%, dibagi 12 ketemu 1,76%. Nah, sanksi dendanya kita hitung nih. Ini kan WPOP badan ya. WPOP badan kapan terakhir melakukan pembayaran kurang bayar PPh SPT tahunannya adalah sebelum dilakukannya pelaporan pada 30 April 2021. Berarti ini dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. 5 tahun. Nah, KMK-nya kenapa pakai yang bulan Mei ya? Karena yaitu tadi bulan dimulai dihitung sanksinya tadi. Ya, kan batas akhir pembayarannya April ya. Berarti mulai jalan sanksinya itu di bulan Mei ya. Mei sampai September itu 5 bulan tadi. 5 bulan dikalikan 1,76 dikali 25 juta ketemu 2.200.000. Sehingga pajak yang harus dibayar totalnya nanti adalah 27.200.000 rupiah. Nah, untuk terkait dengan penghitungan sanksi ini sebenarnya official assessment teman-teman. Jadi yang hitung bukan WP-nya, yang hitung adalah Fiskusnya. Tapi di sini WP juga harus tahu ya perhitungannya. Jangan-jangan nanti perhitungannya salah. Makanya di sini kalian juga harus tahu ya. Ya, siapa tahu kemudian hari nanti kalian jadi wajib pajak ya, terus ya enggak ya saya nggak mendoakan ya, misalkan terus dapat sanksi bunga gitu misalkan kalian tahu cara perhitungannya itu seperti apa gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan SKP KBT. Nah, setelah adanya SKP KB, ada juga produk hukum yaitu SKP KBT, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindak pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan tadi, bisa jadi akan ada bukti tambahan yang mungkin sebelumnya belum ditemukan oleh Fiskus. Nah, ini bisa diterbitkan SKP KBT. Nah, di sini termasuk data baru adalah data yang semula belum terungkap. Ya. Jadi misalkan ada data-data yang mungkin waktu pemeriksaan itu belum ada gitu. Nah, terus sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, berarti harus ada SKP KB terlebih dahulu. Apabila SKP terdahulu terbit berdasarkan pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila SKP terbit berdasarkan keterangan lain, maka dilaksanakan pemeriksaan bukan pemeriksaan ulang. Nah, jadi SKP KBT ini bisa didahului dengan SKP KB, bisa juga tanpa didahului SKP KB. Nah, kembali lagi tadi ya didasarkan pada SKP yang sudah terbit ataupun pada keterangan lain, ya, keterangan tambahan. Ini sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang KUP. Dasar penerbitan SKP KBT yaitu hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang data baru. Nah, ada dua berarti ya. Kalau hasil ulang itu berarti karena adanya SKP KB tadi. Tapi kalau hasil pemeriksaan berarti ya murni tadi dilakukan pemeriksaan. Hasil penelitian atas keterangan tertulis WP, hasil penelitian atas vonis pidana perpajakan. Nah, ini juga bisa jadi dasar penerbitan SKP KBT. Nah, terus sanksinya apa? Misalkan setelah terbit SKPKB atau langsung terbit SKPKBT, sanksinya adalah jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindak pidana pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jadi wajib pajaknya itu dapat mengajukan ya itu pernyataan ketidakbenaran penulisan pada surat pemberitahuan. Ya, jadi wajib pajaknya itu boleh ngaku. Maka nanti sanksi 100%-nya itu akan hilang. Ya. Nah, sama seperti SKPKB, di sini juga ada kepastian hukumnya. Jadi jangka waktu penerbitan SKPKBT ini adalah 5 tahun. Ya, setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Ya. Jadi kalau sudah lepas dari 5 tahun, maka tidak bisa diterbitkan SKPKBT lagi. Gitu. Jadi ini memberikan kepastian, lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kalau pelaksanaan kewajiban perpajakannya tadi sudah sesuai. Gitu. Nah, di sini untuk ayat 4 dihapus ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Itu ada beberapa ayat yang dihapus ya. Salah satunya adalah ini terkait dengan kepastian hukum ini. Kalau dulu ya, setelah jangka waktu 5 tahun masih bisa diterbitkan SKPKBT gitu. Kalau ada indikasi tindak pidana dalam bidang perpajakan. Tapi menurut aturan yang terbaru itu dihapuskan untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak. Jadi jangka waktunya hanya 5 tahun tadi gitu. Nah, ini ya ilustrasinya. Ya, contohnya sama tadi kayak SKPKB tadi ya. Tahun pajak 2018 berarti selama tahun 2019 sampai 2023 itu ada kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan untuk diterbitkan SKPKBT. Nah, setelah itu baru berarti pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang tadi dianggap sudah sesuai. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi tahun 2017 PT ABC menerima SKPKB tahun pajak 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar 150 juta. Oleh sebab itu, PT ABC melunasi kurang bayarnya sesuai dengan SKPKB yang diterima. Pada tahun 2019, Fiskus kembali melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKBT, itu kurang P ya, senilai 50 juta. Nah, berarti ada 50 juta tambahan nih yang harus dibayar melalui SKPKBT tadi. Maka pajak yang masih harus dibayar itu adalah 50 juta ditambah dengan 100% kenaikannya. Atau otomatis jadi berarti dia bayar 2 kali dari pajak yang masih kurang dibayar. Berarti pajak yang masih harus dibayar adalah 100 juta. Selanjutnya, SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Berdasarkan permohonan wajib pajak, nah jadi SKPLB ini dia harus diajukan oleh wajib pajaknya, tidak bisa otomatis gitu. Nah, melalui apa? Ya melalui permohonan, melalui SPT ataupun permohonan tadi, permohonan restitusi. Setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jadi atas pelaporan SPTLB tadi, WP-nya laporan SPT tahunannya itu lebih bayar, nanti akan dilakukan pemeriksaan ataupun penelitian untuk menentukan hasilnya tadi untuk mengeluarkan surat keputusan tadi, surat ketetapan pajak lebih bayarnya tadi. Apakah betul lebih bayar ataukah tidak, seperti itu. Nah, dasar penelitian SKPLB di sini adalah hasil pemeriksaan SPT tentunya, hasil penelitian atas pembenaran pembayaran pajak, hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ya, jadi dasarnya itu dari permohonan WP-nya tadi. Ya, lewat apa? Ya, lewat SPT ataupun lewat surat permohonan. Ya, jadi di sini di ketentuannya pasal 17 ya, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan ya menerbitkan SKPLB. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di sini ditambahkan menambah ketentuan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal wajib pajak pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Nah, berarti kalau di sini ya wajib pajaknya
Pertimbangannya itu adalah karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan atau mengajukan penghentian penyidikan, secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan. Nah, berarti di sini karena WP-nya terlibat dalam tindak pidana perpajakan, maka SPTLB imbalannya tadi itu bisa tidak diberikan kepada wajib pajaknya atas pelaksanaan SPTLB tadi. Terus yang terakhir adalah SKPN. SKPN ini adalah surat ketetapan pajak nihil. Ya, SKPN ini adalah terjadi saat jumlah kredit pajak dan atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Ya, berarti kredit pajak sama PPh pajak terutangnya itu sama jumlahnya sehingga tidak terjadi kurang bayar. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang tadi ya. Atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak sama sekali atau nihil tidak ada sama sekali. Berarti sesuai dengan ketentuan perpajakan, wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya itu sesuai ya, sudah cocok gitu, tidak ada kekurangan maupun kelebihan. Nah, itu tadi ya, 4 produk hukum dari pemeriksaan ya. Surat ketetapan pajak ada SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan pembetulan. Nah, jadi di sini WP bisa mengajukan pembetulan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas apa? Atas kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang pertama, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan ya. Atas apa? Atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi WJBP itu punya hak ya untuk mengajukan pembetulan. Ini suratnya salah, penerapan tarifnya salah. Walaupun pemberian sanksi itu kan sifatnya official assessment system ya. Yang hitung itu kan fiskusnya. Tapi WP punya hak untuk mengajukan pembetulan kalau misalkan tadi penerapannya ada yang keliru. Misalkan tadi terkait dengan perhitungan sanksi. WP bisa mengajukan pembetulan. Loh, ini salah tarifnya, yang betul ini. Maka dari itu WP juga harus tahu bagaimana sih mekanisme perhitungan sanksi tadi. Misalkan kena sanksi. Jadi seperti itu. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak surat diterima permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 ya. Jadi jangka waktunya itu 6 bulan ya pembetulannya. Tadi misalkan dapat SKPKB di dalamnya juga termasuk sanksi bunganya. Terus perhitungannya salah ternyata. Nah, WP-nya bisa mengajukan pembetulan karena dianggap tadi ada kesalahan tulis ya, kesalahan hitung ataupun kesalahan penerapan ketentuan perundang-undangan. Itu dalam jangka waktu 6 bulan, Direktorat Jenderal Pajak harus mengeluarkan surat keputusannya tadi ya, diterima atau ditolak. Ini termuat di pasal 16 Undang-Undang KUP. Terus ada juga gugatan. Nah, jadi wajib pajak itu punya hak ya untuk mengevaluasi pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak ini bisa diajukan atas apa? Atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan pasal 25, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam proses penerbitan SKP itu juga bisa diajukan gugatan jika secara prosedur tadi itu tidak sesuai gitu. Misalkan surat ketetapan pajak ini kan kalau misalkan penelitian itu kan harus dikeluarkan dalam jangka waktu 3 bulan, tapi dikeluarkan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan misalkan. Berarti kan tidak sesuai prosedur. Nah, maka bisa diajukan gugatan kepada siapa? Kepada pengadilan pajak. Yang terakhir terkait dengan imbalan bunga, ya, apabila surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan, ya, maka WP berhak atas imbalan bunga. Nah, jadi WP ini juga bisa loh dapat imbalan bunga. Selain WP juga misalkan bisa dikenakan denda bunga. Nah, saat apa? Ya saat misalkan Fiskus terlambat membayarkan kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, ini langsung ke ilustrasi aja ya.
Nah, ini contohnya misalkan. Perhitungannya yang pertama ini adalah eh, pajak lebih bayar dikalikan dengan tarif bunga per bulan dikalikan jumlah bulan. Ingat, tarif bunga per bulannya ini bergantung pada suku bunga acuan. Jadi nanti di soal ataupun kasus pasti nanti akan saya masukkan ya ketentuan KMK-nya, suku bunga acuannya itu berapa gitu supaya bisa diketahui berapa tarif bunga per bulannya. Di sini tarif bunga per bulannya sama ya hitungannya ya. Cuma bedanya di sini nggak ada uplift-nya, nggak ada pengungkitnya. Ya. Kalau yang sebelumnya itu kan ada uplift-nya 15%. Kalau ini nggak ada, langsung suku bunga acuan dibagi 12. Tuan A, ini contohnya ya, misalkan Tuan A memperoleh SKPLB sebesar 100 juta pada tanggal 3 Januari 2021. Dan kemudian Tuan A mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak dengan mencantumkan rekening. Namun dalam jangka waktu 1 bulan, DJP belum mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, baru pada 5 Mei 2021, DJP menerbitkan SKPPIB. Suku bunga acuan KMK bulan Februari 2021 adalah 7,12%. Nah, ini kan SKP-nya kan keluar bulan Januari ya. Nah, 1 bulan setelah keluarnya surat keputusan itu harus sudah dibayarkan ke wajib pajaknya. Berarti kita tahu bahwa di sini terakhirnya itu adalah harusnya tanggal 3 Februari harus dibayar. Nah, di sini ketentuannya itu adalah eh, bagian dari bulan itu dihitung penuh 1 bulan. Ya, jadi walaupun nggak 30 hari totalnya, itu tetap dihitung 1 bulan. Nah, berarti di sini mulai 3 Februari tadi itu sudah mulai jatuh tempo harus dibayarkan. Karena Fiskusnya membayar lebih dari 1 bulan setelah jatuh tempo tadi, ya, jatuh tempo SKP-nya, maka itu dihitung imbalan bunga bagi si WP. Berarti kita mulai hitung dari Februari, Maret, April, dan Mei. Ya, 5 Mei ini sudah dihitung 1 bulan sehingga ketemu 4 bulan. Nah, kita hitung dulu tarif bunga per bulannya 7,12% dibagi 12 ketemu 0,59%. Sehingga imbalan bunganya nanti adalah 4 bulan dikalikan 0,59% dikalikan 100 juta. Ini 4 bulan dari Februari sampai Mei tadi. Ketemu 2.360.000. Saat pengembalian tadi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka uang yang diterima oleh Tuan A itu adalah 100 juta ditambah dengan imbalan bunganya 2.360.000. Sehingga ketemu nanti adalah 100 juta 102.360.000 rupiah. Jadi di sini terkait dengan hak dan kewajiban imbang ya. Kalau yang bikin kesalahan BP ya BP akan diberikan sanksi. Tapi kalau misalkan yang bikin kesalahan adalah Fiskus ya BP-nya juga akan menerima kompensasi. Jadi seperti itu. Baik, sekian materi perpajakan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.